Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah teman-teman, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Ini pertama kali aku mau bukain dulu belanjaan aku yang aku belanjain kemarin. Nah, ini tuh aku belanjanya kemarin ya teman-teman. Ini tuh persiapan aku untuk buat kue kering. Nah, jadi udah excited banget mau lebaran ya, nggak terasa sebentar lagi kita lebaran. Oke, di sini aku ada beli tepung terigu. Nah, aku mereknya segitiga biru sama kunci biru. Nah, di sini juga ada coklat batangan, ada aku beli kecap juga dua. Nah, ini tinwal untuk tempat kue keringnya nanti. Nah, nanti aku mau lemin aja pakai plester gitu untuk tinwalnya biar supaya tidak mudah masuk angin. Nah, di sini ada selai strawberry, ada blue band, cake and cookies, ada juga margarin, ada juga tepung maizena, ada juga aku beli kacang ya teman-teman. Pokoknya untuk keperluan buat kue kering. Nah, di sini ada juga beli nanas nih. Nah, jadi nanasnya cuma dua aja. Di sini aku mau kupasin dulu untuk si nanasnya, karena kebetulan kali ini aku juga mau buat selainya nih. Jadi selainya aku buat sendiri, dan untuk pembuatan selainya itu mudah banget ya teman-teman. Jadi kita pilih aja untuk ukurannya itu kurang lebih sekilo yang bersihnya ya, yang di luar kulitnya ya teman-teman. Jadi setelah dibersihkan kalau bisa beratnya itu 1 kilo. Nah, jadi untuk takarannya itu di sini aku tulisin, tinggal di screenshotin aja kalau mau di recook juga untuk pembuatan selai nastarnya. Oke, di sini untuk nanasnya aku kupasin dulu ya teman-teman. Nah, ini aku kupasin pelan-pelan dan akhirnya siap juga. Di sini aku taburin sedikit garam dan aku cuci sedikit. Nah, setelah ini mau aku potong-potong baru diparut. Terserah sih, kalau kalian sukanya itu yang gak ribet boleh di blender, tetapi jangan ditambahin airnya karena dari nanasnya sendiri itu bisa mengeluarkan air. Nah, di sini aku parut-parut aja pakai parutan yang halus. Nah, ini tuh hasilnya teksturnya itu bagus ya teman-teman, enggaknya terlalu lembut, enggak juga kasar. Nah, di sini aku masukkan untuk kayu manis. Nah, kalau misalnya teman-teman punya cengkeh itu boleh dimasukkan. Nah, untuk gulanya di sini aku pakai 250 gram. Nah, dirasa-rasa ya teman-teman, kira-kira udah manis, udah pas manisnya, nggak usah ditambahin gula lagi. Kalau misalnya kurang manis boleh ditambahin gula, karena kan setiap nanas itu berbeda-beda kandungan manisnya. Kadang ada yang udah masak pun dia asem ya teman-teman. Nah, di sini untuk selainya diaduk-aduk sampai benar-benar kering. Nah, jangan ditinggal ya teman-teman, karena kalau ditinggal itu tuh gosong. Nah, kalau bisa untuk apinya itu kecil aja. Oke, untuk selai nanas udah kita dinginkan dulu. Di sini aku mau prepare. Di sini aku pakai gula halus, 100 gram gula halus. Ada room butter di sini. Nah, aku room butternya itu dicampur dengan blue band cake and cookies. Di sini ada vanili 1 sendok makan aku pakai. Nah, untuk kuning telurnya itu aku pakai 4 butir kuning telur. Untuk room butternya aku pakai itu 3 sendok ya teman-teman. Nah, di sini aku pakaikan margarin yang merek cake and cookies ya teman-teman. Itu aku pakai 200 gram. Kalau teman-teman nggak pakai yang room butter boleh 250 gram aja untuk si blue band cake and cookiesnya. Nah, di sini untuk keju parutnya aku pakai 100 gram. Untuk tepung terigunya setengah kilo aja. Nah, ini udah di mixer. Untuk bahan utama telur, gula halus, mentega. Nah, mixer 3 bahan itu hingga mengembang. Baru setelah mengembang dicampurkan untuk keju parutnya, di mixer lagi. Lalu setelah itu dimasukkan si tepung terigunya sama vanilinya. Nah, setelah itu baru di
bentuk si adonan ini dia adonan yang pertama aku mulus ya teman-teman. Nah ini yang pertama-tama tuh bagus mulus. Nah udah akhir-akhir tuh aku buatnya agak-agak retak gitu karena udah capek banget ya teman-teman. Rasanya setengah kilo aja udah pegel gitu untuk pinggangnya, tetapi nikmat banget gitu untuk hasilnya itu, Masya Allah, aku tuh seneng banget gitu. Nah ini semua tuh hasilnya hampir 100 biji ya untuk si nastarnya, setengah kilo ya teman-teman. Nah kalau teman-teman itu buat lebih sekilo boleh dikalikan aja untuk si bahan-bahannya. Nah tadi aku ada tulisin untuk semua bahan-bahannya ya teman-teman, tinggal di screenshotin aja kalau kalian mau recook juga. Nah ini tuh resepnya sederhana dan juga hemat budget ya. Nah di sini untuk pembakaran pertama aku 10 menit baru aku olesin kuning telur. Nah setelah itu aku masukkan lagi ke loyangnya, dan ditambah waktunya 20 menit. Nanti aku keluarkan lagi setelah 20 menit, diolesin lagi untuk kuning telurnya yang kedua kali. Nah jadi baru dimasak lagi 10 menit, jadi totalnya itu aku 40 menit. Untuk apinya itu cuman 150 derajat aja teman-teman, aku nggak besar-besar karena aku itu kan disambil ya, sambil kerjaan yang lain juga gitu, biar supaya hasilnya itu cantik dan nggak gosong. Nah alhamdulillah untuk nastarnya ini udah selesai teman-teman. Nah ini dia hasilnya itu bagus, nggak gosong ya teman-teman. Nah ini tuh dalamnya itu renyah banget, alhamdulillah. Nah ini aku buatnya siang hari saat masih puasa, jadi aku nggak bisa ngerasa, tetapi pas udah buka puasa maghrib gitu, karena aku penasaran gimana sih rasanya udah pas atau enggak, dan ternyata rasanya itu enak banget teman-teman, alhamdulillah ya. Untuk hasilnya bagus, mulus dan glowing. Nah ada sih sedikit-sedikit yang retak karena udah capek ya teman-teman, udah akhir-akhir gitu untuk ngelingkarinnya itu, untuk ngebuletinnya itu capek banget gitu. Jadi asal aja untuk selainya juga, karena buatnya itu kalau nggak dari selai nggak enak ya, kalau selainya kita beli lebih enak lagi selainya kita buat sendiri. Oke, di sini udah selesai, aku keluarin dari oven dan aku dinginkan dulu di rolling rack ini. Jadi udah aku dinginkan baru aku masukkan ke dalam kertasnya satu persatu seperti ini. Nah ini dia ditata seperti ini, cantik banget ya teman-teman. Nah setelah ini aku mau tutupin dulu karena ini udah dingin ya teman-teman. Dah sampai sini dulu teman-teman video aku kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa tonton video aku berikutnya ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum.